Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Untuk kali ini saya akan berbagi spesial untuk para traderpreneur, yaitu mengenai psikologi trading. Psikologi trading yang akan saya sharingkan ini bukan psikologi trading seperti pada umumnya, tetapi saya menggunakan psikologi dari ilmu NLP. NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Nah, kebetulan sekali saya memang memiliki sertifikat dari NLP ini lengkap ya Bapak Ibu. Jadi paling enggak saya memang benar-benar udah paham di bidang saya ini. Oke Bapak Ibu, boleh saya jelaskan sedikit ya. NLP adalah ilmu psikologi terapan. Ilmu ini berfungsi untuk merubah pola pikir seseorang ya. Dan ketika pola pikir seseorang ini berubah, hal ini sangat berguna sekali untuk memetakan pikiran-pikiran yang baru ya Bapak Ibu. Demi apa? Demi untuk kesuksesan seseorang, demi untuk membuat seseorang itu lebih berdaya lagi. Misalkan saja dengan membangun konsep diri yang mungkin selama ini konsep diri dari seseorang itu lemah. Ada berbagai macam teknik dan strategi dari NLP ini ya. Contohnya adalah misalkan menggunakan panca indera. Nah, itu juga merupakan satu teknik. Menggunakan perkataan, itu juga merupakan teknik. Atau menggunakan hipnosis, dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lainnya. Nah, ilmu NLP ini juga bisa digunakan untuk membangun konsep sukses seorang trader. Bapak Ibu tentunya tahu ya bahwa saya adalah seorang trader, dan kali ini juga temanya adalah untuk trader ya Bapak Ibu ya. Kalau konsep diri seorang trader ini sudah bagus dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari dari trader tersebut, maka paling enggak trader itu udah mencapai level yang lebih dekat lagi dengan yang namanya kesuksesan. Untuk pertama kali saya akan mengajarkan kepada Anda mengenai 4 pilar dari NLP. Apa saja sih 4 pilar dari NLP ini? Yang pertama adalah well-formed outcome. Maksudnya adalah tujuan target yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah sensory equity, yaitu kepekaan indrawi. Pilar yang ketiga adalah rapo. Rapo adalah membangun pendekatan atau keselarasan. Pilar yang keempat adalah behavior flexibility atau menjadi fleksibel. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan pembelajaran ini karena pembelajaran ini sangat penting sekali. 4 hal ini yaitu konsep sukses Anda dalam bertrading. Ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan saya dari awal sampai akhir ya, jangan ditinggalkan. Oke, saya akan bahas satu persatu. Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya silahkan Bapak Ibu sediakan dulu buku catatan ya, dan mulai Bapak Ibu catat hal-hal yang penting. Bikin pemetaan pemikiran sebagai seorang trader, atau ketika Anda saat ini mau terjun di dunia trading, paling nggak Anda ngerti gitu ya, langkah pertamanya itu seperti apa yang harus Anda siapkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar yang ketiga ya Bapak Ibu, yaitu rapuh. Apa sih rapuh ini? Ya, kayaknya rapot gitu ya, bacanya rapot gitu ya. Nah, rapuh ini adalah penyesuaian dalam segala hal, keselarasan, keseimbangan. Apapun dalam hidup ini kan kita ini harus selaras, harus harmoni. Maka tidak akan terjadi satu kedamaian kalau kita itu nggak selaras, dan pada akhirnya itu akan berhenti. Ya, satu hubungan yang tidak harmoni, yang tidak selaras, suatu saat itu akan berhenti. Suami istri akan berpisah, kongsi kerja, ya, akan putus hubungan, bubar. Atau mungkin kalau Anda sebagai seorang trader yang Anda lagi belajar kepada seorang mentor, ya, hubungan itu akan jadi retak. Sayang banget kalau kita sebagai seorang murid, kita ngelawan mentor kita yang kita tahu mentor itu punya ilmu yang begitu banyak.
ya, itu nggak akan keluar, kita nggak akan dikasih ilmu-ilmu yang masih ada di dalamnya itu, yang masih banyak itu ya. Jadi kita harus jaga hubungan kita dengan baik. Oke, dalam hal rapuh ini saya balik lagi ke pilar kedua, yaitu sensory equity, di mana sensory equity ini sangat memegang peranan penting untuk rapuh ini. Gunanya kita tahu mengenai pembelajaran sensory equity ini adalah untuk kita bisa merapuh seseorang, untuk kita bisa pertama kita mengikut dia, kemudian akhirnya kita membimbing dia untuk mengikut kita sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara apa? Dengan cara merapuh ini. Selain dari sensory equity, kita bisa rapuh lewat beberapa hal lainnya, yaitu misalnya dengan hobi, melakukan satu pendekatan, melakukan satu keselarasan dengan kita mencocokkan hobi dari seseorang, di mana kita ingin selaras dengan dia. Apa sih hobinya? Saya mau mengikut seperti dia. Misalnya orangnya suka mancing, ya kita temenin dia mancing. Kalau orangnya suka mancing, kita paksa dia untuk main catur, dia nggak akan seneng, bosan. Bahkan kalau ketemu kita aja udah lari duluan, tuh nanti aku diajak main catur, aku nggak suka. Kemudian cara berbicara juga kita harus cocokkan. Kalau orang biasanya lemah lembut, ngomongnya kalem, terus kita berapi-api, dia nggak akan cocok dengan kita. Kita juga bisa mencocokkan dengan ketenangannya dia, gerak nafasnya. Kalau orangnya excited, nafasnya lebih cepat. Nah, kita ikut nafas kita kelola lebih cepat. Nah, ini adalah cara-cara NLP untuk membangun keselarasan dengan seseorang. Termasuk gerakan-gerakan. Kalau seseorang itu berbicara dan dia selalu menggerak-gerakkan tangan, nah kita buat nyaman. Kita juga berbicara mengikuti gerakan tangannya dia, seperti itu. Ya, kalau dia sukanya ya sedikit mengibaskan rambutnya, kita sesekali juga ikut seperti dia. Kok bisa ya dengan gerakan-gerakan seperti itu orangnya merasa nyaman ya? Karena seseorang itu pasti selain memiliki pikiran sadar, mereka juga memiliki yang namanya pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar dari orang tersebut itu akan merasa cocok dengan apa yang kita lakukan. Dia merasa ada kesamaan, dan akhirnya itulah yang membuat seseorang itu menjadi rasanya nyaman dengan seseorang itu tanpa tahu sebabnya. Kok aku nyaman ya dengan orang itu? Ada kan orang yang baru pertama kali orang itu ketemu langsung nggak nyaman? Ada nggak? Pasti ada. Kok aku nggak nyaman ya? Kayaknya orang itu mencurigakan deh. Aku merasanya orang itu jahat deh. Walaupun orang itu belum berbuat jahat gitu terhadap kita ya, atau terhadap seseorang, tapi orang udah merasa nggak nyaman duluan. Nah, itu bisa terjadi karena ada kontak antara pikiran bawah sadar yang satu dengan pikiran bawah sadar yang lainnya. Oke? Termasuk style ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ketemu dengan seseorang, kita sebagai trader ya, misalkan saya trader dan saya hidup di dalam dunia trading, di mana saya juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada anak didik saya. Ketika saya bertemu dengan seseorang, saya harus juga membuat orang itu nyaman kan? Karena saya banyak bertemu dengan orang. Style saya akan sesuaikan gitu. Seperti apa stylenya orang itu. Kalau orang itu stylenya santai, celana pendek, terus saya datangnya pakai jas, wah pakai perhiasan lengkap, bawa tas laptop koper kayak orang kantoran, orang itu juga akan merasa nggak nyaman ya. Kita bisa mencocokkan dalam hal yang lainnya lagi, misalkan makanan ya. Orangnya suka makan pedes banget. Nah, kemudian kita kasih makanan enggak pedes, dia nggak suka. Orangnya suka makan seafood, kita kasih makanan daging padahal dia nggak suka. Nah, itu akan membuat orang menjadi ilfil. Karena di sini konsepnya siapapun kita pengen sukses itu harus kita berhubungan dengan yang namanya banyak orang. Termasuk pokok pembicaraan. Kita ngomong sama orang, pokok pembicaraan kita harus klik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu sebagai seorang trader, hal yang paling penting bukan cuman sekedar kita bisa rapuh terhadap orang lain. Mungkin Anda ngomong, iya Madam Supro ketemu banyak orang, saya tahu itu, tapi saya adalah orang yang gak suka ketemu banyak orang. Saya benar-benar mau jadi silent trader, saya mau trading di rumah, gak mau ketemu siapa-siapa. Saya mau benar-benar trading for a living. Boleh nggak? Boleh, saya katakan. Perlu nggak yang namanya pilar ketiga ini rapuh? Sangat perlu, karena bukan hanya untuk orang lain, tapi Anda perlu untuk merapuh terhadap diri Anda sendiri ya Bapak Ibu. Selain itu, kita juga perlu merapuh diri kita terhadap bisnis kita. Karena bisnis ini adalah sesuatu yang hidup, dia berkembang Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus menyelaraskan diri kita terhadap bisnis kita.
Ketika kita rapuh terhadap diri kita sendiri, kita menjadi satu, kita memaklumi terhadap diri kita sendiri, dan juga kita menjadi satu dan memaklumi bisnis kita sendiri, maka bisnis kita dan diri kita pun akan berkembang dengan luar biasa. Tetapi hal inilah yang paling jarang dipikirkan orang. Kebanyakan orang sibuk mengurusin orang lain, membangun hubungan dengan orang lain, diperbaiki terus-menerus, berusaha menyenangkan orang lain. Namun banyak yang lupa bahwa kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri. Tanpa ganjalan apapun, tanpa penyesalan apapun, kita harus suka dan senang terhadap diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri, selaras, harmoni dengan diri kita sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, kita inginkan itu benar-benar murni. Itulah saya bahagia dengan itu semua. Bapak Ibu, Anda mau jadi trader, saya mau tanya, apakah benar-benar Anda suka dengan kehidupan seorang trader? Ini yang paling penting. Jangan-jangan Anda cuma mau profitnya aja, cuma mau uangnya saja, dan sebenarnya Anda itu tidak bahagia untuk menjadi trader. Bisa jadi demikian. Ini namanya tidak selaras. Ini namanya Anda tidak rapuh dengan profesi Anda sendiri. Nah, selaraskan dulu, buatlah yang harmonis. Keinginan, kesenangan, cita-cita Anda harus senada. Selama bertolak belakang, maka itu tidak rapuh. Anda tidak rapuh terhadap tujuan Anda sendiri. Maka semuanya akan berjalan dengan terpaksa. Orang tidak akan sukses jika melakukan sesuatu dengan terpaksa. Tidak ada dedikasi. Dedikasi itu seneng nggak seneng dijalani loh. Kalau udah rapuh, memang itu tujuan Anda dan itu murni dalam diri Anda sendiri ya. Udah menyatu, ada kemauan yang kuat di situ. Maka meskipun jalannya nggak enak, Anda tetap seneng jalaninya. Ya, ketika tidak ada keharmonisan, maka Anda nggak bisa fokus. Ada apa-apa dikit yang kelihatannya lebih bagus, pengen aja belok ke jalan yang lain gitu ya. Nggak bisa konsisten. Lah, bagaimana Anda bisa profit jika mau belajar ilmunya aja udah males? Waktunya trading, Anda udah punya ilmu, aku waktunya trading masih enak-enakan tidur, Anda malas. Akhirnya masuk ke dampak psikologi. Psikologinya kena ya. Pikirannya cuma satu, gimana dapetin profit yang gede, gimana dapetin profit yang cepet. Mau caranya bener nggak bener, aku pokoknya mau cepet dapat. Aku mau ngelunasin hutang-hutangku, mau cepet karena sebenarnya nggak seneng jadi trader. Cuman ya utang sana, utang sini udah nggak dikasih ya. Mau nggak mau, aku mau jadi trader, mau gambling deh supaya aku bisa dapat profit gede biar aku bisa ngelunasin hutang-hutangku. Anda melakukan kegiatan trading, nggak suka, tapi Anda hanya suka, pengen profitnya saja. Itu nggak bisa. Benar ya Bapak Ibu ya, Anda harus rapuh dulu dengan diri Anda secara pribadi. Paham kan Bapak Ibu semua? Ilmu inilah yang harus Anda mengerti. Karena sangat dalam maknanya ya. Sebab itu banyak sekali orang yang gagal menjadi seorang trader. Padahal ya udah berkecimpung di dunia trading, udah lumayan ngerti. Kenapa? Karena mereka nggak paham tentang hal ini. Oke, satu lagi mengenai rapuh, yaitu apa yang harus Anda rapuh, yaitu di bisnis tradingnya. Bukan status tradernya, tapi di bisnisnya Bapak Ibu. Apakah Anda benar-benar mengerti apa sih bisnis trading forex itu? Apakah Anda benar-benar tahu sedalam-dalamnya tentang bisnis trading forex ini? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana dengan resiko-resikonya? Apakah Anda sudah paham? Kemudian apakah Anda sudah yakin di dalam diri Anda bahwa ini adalah bisnis yang baik? Gak ada dong orang yang mau ngerjain bisnis yang tidak baik. Tentunya semua orang ketika melakukan bisnis, maunya adalah bisnis yang baik untuk dirinya dia. Anda terjun di bisnis trading forex, apakah Anda yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang baik? Bisnis yang harus Anda tekuni dan harus Anda perjuangkan sampai Anda sukses. Susah Anda bisa mengatakan demikian kalau Anda belum merasakan kebaikan-kebaikan dari bisnis ini. Kalau Anda sudah merasakan kebaikan dari bisnis ini, otomatis Anda akan yakin kalau bisnis ini baik. Nah, ketika Anda yakin bahwa bisnis ini baik, maka Anda akan mau melakukan bisnis ini, rela berkorban untuk mensukseskan bisnis ini. Kalau Anda belum merasakan kebaikannya, mungkin Anda masih bingung. Karena kebaikan-kebaikan yang Anda
terima itu bukan bersumber dari diri Anda sendiri, tetapi bersumber dari katanya orang. Oke, sekarang Anda belum terjun, Anda nggak tahu rasanya ya. Anggap aja Anda baru mulai seneng hanya dari katanya orang. Tetapi katanya orang itu ada dua versi. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang baik. Di sisi lain, ada orang yang mengatakan bahwa ini bisnis yang tidak baik. Tinggal Anda, keyakinannya ada di mana? Condong yang mana? Apakah Anda condong kepada yang positif atau Anda justru condong kepada yang negatif? Yang paling penting, apa yang muncul dari dalam lubuk hati Anda? Apa yang muncul dari dalam pikiran Anda? Jika tidak, maka akarnya ini tidak akan kuat. Kalau Anda banyak yang negatifnya, akar ini nggak akan kuat. Ketika Anda menghadapi proses, ya, karena proses ini kan tidak selalu enak. Sebentar saja Anda akan putus asa, jenuh, bosen, lalu Anda berhenti. Anda harus memperbanyak keyakinan dalam diri Anda bahwa bisnis trading forex inilah adalah baik, yang terbaik yang bisa Anda kerjakan. Bisnis ini bisa jadi kendaraan terbaik untuk saya mencapai kesuksesan saya. Dari mana? Keyakinan itu bisa muncul dan terus bertambah setiap hari, membuat Anda semakin rapuh terhadap bisnis trading forex ini dari belajar, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak tahu realitanya, Anda nggak belajar, maka Anda nggak akan pernah tahu kebaikan-kebaikan dari bisnis ini, ya. Karena hanya katanya orang. Anda harus memiliki pengalaman dari diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika Anda belajar sejak awal, Anda harus belajar dan dilakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya pengalamannya baik. Kalau belajar trading, ya belajarlah trading pada guru yang terbaik. Kalau udah dapat ilmu, ya lakukan tradingnya dengan cara yang diajarkan dengan baik-baik. Jangan melanggar ilmunya. Supaya apa? Supaya profit. Anda ketika profit, Anda mendapatkan pengalaman yang baik. Anda semakin semakin yakin, dan Anda semakin rapuh, semakin mencintai bisnis ini. Kalau Anda udah ngelanggar, akhirnya Anda sendiri putus asa. Kenapa? Karena MC, trading lagi cut loss, akhirnya rugi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa forex ini baik kalau Anda sendiri nggak pernah mengalami kebaikan itu? Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Bereskan dulu apa penghalang-penghalangannya, ya. Mungkin dari sisi keyakinan Anda, bisa jadi Anda pengen trading forex tapi sebenarnya Anda meyakini bahwa ini adalah judi, atau justru Anda memiliki banyak teman-teman yang bangkrut yang selalu ngasih tahu Anda jangan itu judi, aku udah pernah bangkrut, aku udah pernah tertipu, forex bodong dan lain sebagainya. Anda mendengarkan yang negatif terus, ya, dan Anda lakukan bisnis ini hanya sebagai pelarian saja. Kenapa pelarian di sini? Ya, Anda nggak punya pilihan bisnis pekerjaan lain karena yang lainnya kelihatannya lebih berat. Nah, ini aja forex kayaknya gampang, modalnya juga nggak terlalu banyak. Ini namanya tidak rapuh terhadap bisnis forex itu sendiri. So, kalau Anda memang mau benar-benar menjadi trader yang menjalankan 4 pilar NLP ini, Anda harus bikin rapuh dulu diri Anda terhadap bisnis trading forex ini. Oke?